Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siska Putri dengan NIM 200-293. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu yang berjudul usaha kue tar. Profil usaha, nama usaha saya Siska Cek, dan alamat yang ditetapkan di Jalan Selaguri Ujung 2, nomor 30B, RT 01, RW 03, Padang. Jenis usaha Cek and Bake Free, produknya yaitu aneka kue tar dari yang besar dan yang kecil, kering dan basah. Emailnya siskayolanda783@gmail.com. Latar belakang, di zaman modern sekarang ini pun sudah jarang sekalipun para ibu rumah tangga membuat kue tar secara mandiri. Rata-rata beralasan bahwa tidak memiliki waktu luang untuk belajar dari buku resep, internet, dan sebagainya. Selain itu, banyak juga yang beralasan bahwa membuat kue tar itu suatu perkara yang sulit karena membutuhkan ketepatan waktu saat memasak kuenya. Takaran bahan kuenya, serta ada bahan kue yang sulit didapat dan ditemukan. Oleh karena itu, saya ingin menciptakan suatu usaha memiliki nilai jual beli dan bagus. Saya ingin membuat usaha kue tar ulang tahun. Kue ini memiliki beraneka ragam bentuk, macam-macam hiasan, ada yang bertingkat, kuenya ada tidak, memiliki rasa yang berbeda setiap kue, harganya tergantung bentuk kue yang dibuat, dan lain-lainnya. Dan lanjut analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan string. Yang pertama adalah rasanya enak, aman, halal, sehat, dan menarik. Yang kedua, kualitas produknya terjamin untuk para konsumen. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi para konsumen untuk meraih sendiri desain kue tar yang mereka inginkan. Yang kedua, kelemahan weakness. Yang pertama adalah harga bahan baku yang relatif tidak menentu. Yang kedua, kurangnya fasilitas dan alat canggih untuk membuat adonan kue. Yang ketiga, produknya tidak tahan lama beberapa bulan, cuma tahan selama 2 minggu saja. Yang ketiga, peluang yaitu optimitas. Yang pertama, daya beli masyarakat terhadap pelanggan sangat tinggi. Yang kedua, konsumen ingin kue tar yang sudah siap dibuat dan selagi hangat. Yang ketiga, dengan berkembangnya teknologi, maka pemesanan kue bisa dilakukan dengan online dan jaringan media sosial manapun. Dan lanjut, 4 ancaman yaitu threat. Yang pertama, persaingan sangat banyak dan ketat dimanapun. Yang kedua, ada produk yang sejenis. Yang ketiga, selera konsumen yang berubah-ubah membawa pengaruh besar bagi perusahaan. Yang kelima, strategi perusahaan. Yang pertama, eksperimental marketing, membuat kemasan produk semenarik mungkin dan memberikan pengalaman yang bahagia bagi konsumennya. Yang kedua, strategi yang tepat digunakan adalah memelihara kendaraan kualitas produk agar tetap terjaga aman dan awet. Yang ketiga, mengembangkan inovasi baru sejalannya waktu, maka akan kembalinya produk yang baru dan unik. Yang keempat, menggunakan sosial media dan riset secara optimal dalam membentuk postingan gambar, video, dan ikon. Yang selanjutnya yaitu tujuan usaha. Yang pertama, untuk mendapatkan laba atau menarik keuntungan untuk meningkatkan perekonomian kehidupan. Yang kedua, menarik minat konsumen untuk dapat merasakan kuenya dengan nikmat kue tar yang macam-macam ragam kami ciptakan. Yang ketiga, menjadikan salah satu usaha yang sukses di bidang kuliner yang khususnya yaitu kue tar di Padang dengan harga yang sangat terjangkau sehingga bisa membuka cabang di daerah manapun serta menambahkan karyawan untuk usaha kue tar tersebut. Dan lanjut di deskripsi usaha. Bidang usaha berdasarkan permasalahan dari latar belakang yang saya jelaskan tadi, maka saya akan merintis dan populer di bidang kuliner berupa kue tar. Kue tar ini sangat diminati banyak orang dan dapat dinikmati macam-macam apapun. Yang kedua, jenis produk, barang atau jasa. Jenis produk yang bergerak dalam produksi usaha ini dapat memproduksikan makanan ringan dan berat juga. Di produk ini menawarkan kue macam aneka ragam yaitu kotak, bulat, segitiga, loaf, dan lain-lainnya. Dan rasa kue ini juga macam-macam, ada yang coklat, velvet, keju, kacang-kacangan, buah-buahan, dan kue cemilan apapun dan sebagainya. Dan next, keunggulan, keunikan atau inovasi produk. Kue tar ini cocok untuk kalangan pecinta makanan manis, coklat, ringan, dan berat. Kue tar dapat mengenyangkan perut dan cocok sebagai selang-seling makanan yang besar. Yang terbuat dari bahan yang halal, sehat, serta menggunakan buah-buahan, umbian,
dan cemilan lainnya bisa dijadikan sebagai acara penting, acara besar, dan ulang tahun lainnya. Usaha ini akan dibuka di dekat rumah saya, yaitu Jalan Adinegoro, Perupuk Tabing, depan Stasiun Tabing, atau di Jalan Adinegoro, Lubuk Buaya, Kota Tangah, depan Pasar Raya Lubuk Buaya, atau secara online di rumah. Dan besok dan waktu usahanya itu dalam pengelolaan usaha kue tar akan diproduksi 6 kali dalam seminggu, karena kue tak dapat bertahan lebih dari seminggu, tidak bertahan sampai berbulan-bulan karena rasanya akan berbeda. Kue tar dibuat setiap hari dan sekali 2 hari. Kalau kue ada yang berlebih berapa saja dalam sehari bisa dijual kembali besok atau dibuang jika ada rasa dan bentuk yang berubah. Dan rencana pemasaran. Target konsumen. Anak muda dan keluarga yang ingin menikmati kue yang sehat dan halal dapat dinikmati seluruh kalangan usia, baik dari balita hingga lansia. Semua kalangan mampu membuat kue ini setiap hari untuk dan makanan pagi dan dapat dijadikan makanan dinner malam. B. Wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran terletak di Kota Padang juga dan ada juga di daerah lainnya serta sudah meluas usaha kue ini di seluruh dunia. Dan rencana produk. Agak bermacam harga produk. Satuan kue ukuran sedang yaitu yang biasanya 85 dan harga normalnya 95. Satu kue ukuran kecil yang biasanya 50 dan normalnya 60 sampai 75 ribu. Dan satu kue ukuran kotak dan harga biasa 100 sampai 300 ribu dan harga normalnya 200 sampai 150 ribu. Satu kue ukuran bulat dan harga biasa 120 sampai 150 dan harga normal 200 sampai 385 ribu. Satu kue bentuk blok biasanya 150 sampai 200 dan harga normalnya 250 sampai 400 ribu. Dan satu kue bentuk huruf atau angka biasanya 165 sampai 250 dan harga normalnya 300 sampai 400 ribu. Dan satu kue pengantin 200 sampai 500 ribu dan harga normalnya 500 sampai 1 juta. Dan harga bahan bakunya yang tersedia yaitu tepung terigu, telur, gula pasir, baking powder, baking soda, coklat bubuk, mentega atau butter, keju, coklat batang, aneka macam selai, aneka macam buah, susu bubuk, topping lainnya, dan SP atau TBM. Dan teman-teman bisa lihat di divisi harga setiap produk ini. Dan lanjut proses produksi. Proses produksi dilaksanakan setiap hari dalam sebulan dan libur hari Minggu saja. Proses kue tar dimulai setiap hari dan persiapan bahan dan alat yang akan dikemas selesai dan sudah siap dijual. Kapasitas produknya Senin sampai Jumat. Kue tar akan terus produksi dan siap dijual di toko atau lewat online. Dalam jangka waktu 1 bulan akan dapat untungnya yang begitu besar yaitu 15 juta 24 ribu. Dan harga bahan habis pakainya teman-teman bisa lihat di tabel berikut ini. Dan lanjut biaya operasional. Di dalam biaya operasional gas itu dikirakan harga per bulannya 80.000, harga per tahunnya 960.000. Dan brosur atau komisi harga per bulannya 300 lembar itu seharga per bulannya 50.000 dan harga per tahunnya 600.000. Dan pemeliharaan alat harga per bulannya 90.000 dan harga per tahunnya 1.080.000. Dan sewa tempatnya per bulan 750.000 dan harga per tahunnya 9 juta. Listrik dan air, harga per bulannya 500.000 dan harga per tahunnya 6 juta. Transportasi harga per bulannya 70.000 dan harga per tahunnya 840.000. Total jumlah per bulan semuanya 1.540.000 dan total jumlah per tahun semuanya 18.480.000. Dan prediksi harus kas dari harga-harga usaha saya yaitu kebutuhan modal awal melalui usaha adalah biaya investasi ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional yaitu 18.645 ditambah 11.095.000 ditambah 1.540.000 dan hasilnya 31.240.000. Total biayanya penerimaan pendapat yaitu 1.250.000 dikali 60 hari. Jadi total pendapatnya itu 75.000 dan pengeluarannya 75 juta. Pengeluarannya biaya investasi
yaitu 18.645.000 per tahun. Biaya produksinya 11.095.000 per tahun. Biaya operasionalnya 16.480.000 per tahun. Total dari biaya tersebut yaitu pengeluaran 48.220.000. Selisih kasnya 26.780.000 dan saldo kas awalnya tidak ada, cuma 0, dan saldo kas akhirnya 28.780.000. Dan rencana laba rugi total pendapatan dikali dengan total biaya itu pendapatan bersih 75 juta dan harga pokok penjualannya 48.220.000. Jadi laba kotonya pendapatan HPP 75 juta dikurang 48.220.000 dan hasilnya 26.780.000. Dan beban operasional 18.480.000 dan laba bersihnya yaitu laba kotor dikurang beban operasional yaitu hasilnya 8.300.000. Dan terima kasih untuk teman-teman semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat selanjutnya. Dan bila ada kata salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.